kita melaksanakan aktivitas bulan suci Ramadan, tentunya haruslah kita memahamkan terhadap fawaidus siyam Ramadan, yaitu hikmah dan faedah puasa Ramadan. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair itu hikmah fawaid siyam Ramadan itu ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi as'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail Masjid Ad-Da'wah Taman Pondok Jati Kelurahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah selalu kita mengingatkan untuk tahadus bin nikmah, memperbarui syukur kita kepada Allah atas iman, rahmat, hidayah, diberikan as-sihah, kesehatan untuk melaksanakan ibadah siyam Ramadan. Mudah-mudahan dengan ibadah siyam Ramadan mendidik jiwa kita, kefitrahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik kita dari jalan jahiliyah, peradaban kebodohan, menuju keislaman, peradaban Islam yang baik dan benar. Mudah-mudahan kita istiqamah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, kita melaksanakan aktivitas bulan suci Ramadan, tentunya haruslah kita memahamkan terhadap fawaidus siyam Ramadan, yaitu hikmah dan faedah puasa Ramadan. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair itu hikmah fawaid siyam Ramadan itu ada 3. Nah, yang pertama itu fawaidul ar-ruhiyah, fawaidul istimaiyah, fawaidul sihiyah. Apa itu? Jadi biar kita bisa memahami dan mantap melaksanakan aktivitas ibadah siyam Ramadan. Lah tentunya sebelum melangkah ke sana, Bapak sekalian, sering kita pahamkan bahwa Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Yang bakar itu dia apa? Diri kita, dosa kita. Makanya manusia kita semua ini tidak luput dari salah dan lupa alias dosa. Innan nasa makanul khata' wa nisyan. Saat temene menungso itu adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, ketika bulan Ramadan maka dosa itu kita bakar.
Maka bulan rahmat, ampunan, maghfirah, dan itqun minan nar. Nah, di antara 3 hikmah puasa fawaid itu, yang pertama tadi ar-ruhiyah. Ruhiyah itu artinya adalah rohani. Roh itu berarti sifatnya batin. Kita ini manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita ya butuh makan, butuh minum, olahraga, jasmani. Lah rohani kita ini ya juga butuh religi, sholat, pengajian, dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab itu difahamkan adalah yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi alaihi wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusaidu alaihi. Ternyata puasa Ramadan dari hikmah dari rohani ini membiasakan sifat sabar. Bapak Ibu, ternyata melatih sabar itu tidak gampang. Makanya di situ dipahamkan yu'awwidu as-sabra, membiasakan sifat sabar. Nah, puasa sendiri itu artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Sejauh mana kita menahan dan melatih membiasakan sifat sabar. Contoh sabar dari makanan saja itu juga ujian. Puasa ini jenengan lihat, kalau kita lihat di mana-mana warung masih buka toh, gitu, masih buka. Itu kelihatan kakinya. Kadang masih ditutup sama tabir. Kemudian kita jalan, mungkin yang kerja di jalan itu kan kadang-kadang panas kayak gini kan batin. Makan apa itu? Enak paling ya. Akhirnya apa? Nanti kalau berbuka, aku kepingin seperti itu. Akhirnya apa? Ketika berbuka, apa yang dilihat ya dimuakan semua. Akhirnya apa? Menahan sabarnya nggak ada. Bukannya tadi loh, balas dendam makanan akhirnya. Nah, akhirnya gorengan, tahu isi, ote-ote, ya toh, es campur, masuk semua. Waya terawih kewareken. Dempis no pojokan, napa iku? Nah, nahan, ngono yang ngrasani imame, sapa imame suwe temen gak mari-mari. Nah, dan lain sebagainya. Jadi awal sampai akhir ya gitu ngerasani imam tok ae. Nah, padahal dia nggak sadar, dia sendiri tuh kekenyangan. Mbok yo dilatih, kan begitu akhirnya. Ini contoh. Jadi membiasakan sabar itu tidak gampang ternyata. Nah, momen Ramadan itu membakar dosa, termasuk awalnya membiasakan sabar ini kita latih betul masalah rohani. Yu'allimu dhabtan nafsi wa yuqawwi alaihi. Yang kedua tadi menguatkan dengan sabar itu orangnya yang melakukan. Jadi karena kualitas sabar ini jadi takwanya terlatih karena kualitas sabar. Makanya takwa sendiri itu artinya memelihara betul hatinya tadi, itu takwa. Maka dalam istilah fikih namanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, tepat bahwa puasa itu yang menahan tadi untuk proses takwa. Selanjutnya dalam kitab itu yu'allimu dhabtan nafsi, menahan, mengajari manusianya, kita ini menahan amarah. Pak, Bu, orang itu kalau lapar itu mesti gawone marah. Marah uring-uringan. Makanya kalau puasa hindari marah. Soalnya perut kosong itu identik marah. Contoh saja jenengan habis kerja, kalau tadi luar bulan Ramadan puasa, datang ibunya kemudian menyambutnya tidak enak, masalah apa tadi disuampikan semua, jenengan baru kerja, baru datang, bagaimana reaksinya? Ya emosi, wis lapar, capek. Kalau bagi orang yang bijak, biarkan bersih-bersih dulu, dikasih makan dulu, setelah makan baru ngobrol yang enak. Ini contoh. Maka yu'allimu dhabtan nasi, menahan marah tadi, mengajarkan menahan marah, itu karena puasa tadi. Nah, wa yusaidu alaihi, dan memberikan pertolongan bagi orang yang melakukan, jiwa ruhnya tadi. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua dalam kitab itu fawaid lil istimaiyah, faedah dari segi istimaiyah yaitu sosial bermasyarakat. Bapak Ibu, kita ini hidup ini bersosial. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Orang kaya pasti butuh orang miskin. Orang miskin juga butuh orang kaya. Kita puasa kalau nggak ada yang jualan, yo bingung juga. Wong jualan kalau sing beli, yo bingung juga. Ini para jamaah sekalian. Nah, ternyata dari segi sosial masyarakat ini, yu'allim al-ummah an-nidham wal ittihad. Mengajarkan manusianya kita ini hidup untuk disiplin, teratur dan menjaga persatuan kesatuan. Contoh saja, kita sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih begini ini. Imamnya sujud rukuk, sujud, kemudian Allahu Akbar, i'tidal dan sebagainya. Nggak ada yang interupsi, kayak wong demo itu kan nggak ada loh. Nah, melatih disiplin. Ketika imamnya takbir, semuanya takbir. Nggak ada yang kemudian interupsi, nggak ada. Ada yang begitu pasti dikatakan orang gila kan gitu akhirnya. Nah, melatih hidup disiplin ini penting, diajari lewat qiyamul lail. Kan? Menjaga persatuan wa hubbul adli wal musawah. Ternyata bersosial ini mencintai, melatih, menyukai keadilan dan persamaan di antara kita. Contoh, orang kaya yang serba kecukupan, yang dimakan besok itu ada dan banyak. Ternyata dari segi aspek sosial, kemudian sense of society-nya muncul. Oh, ternyata begini ya rasanya menahan lapar. Bagaimana saudara saya ketika yang dipakai makan besok itu loh nggak ada. Akhirnya apa? Merasakan betul orang yang nggak punya ternyata begini ya. Walaupun si kaya tadi karena ada proses menahan puasa, mau makan nanti ketika takjil, ketika sudah berbuka. Nah, menahannya ini tadi mengajari terhadap keadilan antar sesama tadi. Wal musawah, al musawah itu kalau bahasa kerennya itu egaliter. Di hadapan Allah itu sama. Makanya dalam puasa Ramadan ini ya menghargai semuanya adalah miliknya Allah. Makanya jelas kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kita, fisik ganteng, ayu, elek dan lain sebagainya, tidak melihat. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat, mohon maaf, casing kita, pakaiannya branding, bermerek apa tidak, enggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dilihat adalah kualitas hatinya tadi. Lah ini para jamaah sekalian. Sehingga saya kasih contoh sederhana saja. Mohon maaf. Puasa Ramadan ini kemudian ada orang datang ke masjid siang-siang, hidupnya di jalan. Satunya berpuasa, capek dia, haus. Karena puasa, minum nggak mungkin, masuklah ke masjid. Cuci muka, rebahan sebentar, tidur dia, setelah itu baru sholat. Satunya ada lagi, datang ke masjid, rebahan, tapi apa? Mikir utang. Cicilannya akeh, tiap malam mencicil, ya kan? Tapi ke masjid. Nah, kita kemudian bagi takmir masjid, tahu dua orang itu, mungkin beranggapan kita, oh paling dua orang ini berpuasa, padahal tidak. Satu poso karena menahan lapar tadi, satunya adalah mikir utang, podo-podo teleri no masjid. Nah, inilah Allah yang punya memberikan pahala tadi. Kita yang melihat mungkin husnudon, oh orang dua itu berpuasa. Inilah Allah kemudian bilang di hadis qudsi dengan bahasanya Nabi Muhammad, as-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu adalah milikku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Kita sholat kelihatan sujud, rukut, berjamaah, kelihatan orang sholat. Tapi kalau puasa tadi tidak bisa dilihat.
Satunya puasa, satunya mikir utang, sama-sama teleri di masjid. Begitu. Yang ketiga, fawaid lisihiyah. Ternyata puasa ini memberikan dampak kesehatan. Apa itu dalam kitab disebutkan? Yutahhiru al-am'a wa yuslih al-ma'dah wa yunadzib al-badan minal fadlat warawasib. Ternyata puasa itu membersihkan alat pencernaan kita. Al-amma itu artinya usus. Jadi pencernaan kita yang 1 tahun ini giling terus 1 bulan istirahat kalau siang. Itu pun dipaksa ada Ramadan. Seandainya nggak dipaksa mungkin nggak tahu poso. Nah, wa yuslih al-ma'dah memperbaiki lambung. Al-ma'dah itu lambung. Jadi usus lambung kita pencernaan ini adalah untuk diistirahatkan, memberikan efek kesehatan. Yunatib al-badan minal fadlat warasib, membersihkan semua yang ada dalam tubuh kita, toksin-toksin penyakit itu akan keluar. Contoh saja simpel, tapi jangan ketawa. Wong poso Pak Bu iku rata-rata ngentutan. Ngentute berat. Tapi gak ono ambune, gak ada baunya. Ya kan? Kentut bolak-balik pembersihan hari berat. Karena apa? Allah membersihkan itu. Tapi coba selain bulan suci Ramadan, sing tidak puasa tadi, contoh ngentut, wonge lo gak merasa kehilangan. Orang yang kentut tidak merasa kehilangan. Yang merasa kehilangan siapa? Orang di sekitarnya. Ambune sapa sih ngentute? Kan begitu akhirnya. Nah, ini contoh sederhana, tetapi kita rasakan semua, ya kan? Ini loh para jamaah sekalian. Sehingga dengan puasa tadi memberikan dampak kesehatan. Maka rata-rata kita habis puasa berat badannya turun, menik Idul Fitri mundak maneh, kemana-mana mesti makan, dan begitulah. Makanya ayo kita jaga. Nah para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan 3 hal ini fawaidus syiyam memberikan dampak bagi kita, niatan kita, memperbarui tajdidul niyah, memperbaiki niatan kita dalam berpuasa. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.